Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nufita. Waalaikumsalam Ibu. Suara saya terdengar atau tidak Ibu? Iya Ibu. Kita, Baik Ibu. Bisa Ibu Bu. sudah bisa mendengar saya? Oke, oke. Nah, apa ini yang ingin Ibu curhat hari ini? Seperti kita ini biasa curhat-curhat dong. Iya Ibu. Ya, ya. Nah, Apa yang mau, apa ini kira-kira yang mau Ibu obrolkan hari ini ya, Bu? saya mungkin mau curhat apa yang terjadi di kelas saya Bu. Di kelas saya itu kan saya kebetulan ngajarnya kan bahasa Inggris. Nah, kebetulan anak-anak saya itu memang baru mulai belajar bahasa Inggrisnya itu di SMP. Nah, yang menjadi eh, pemikiran saya belakangan ini tuh anak-anak di kelas itu suka nggak fokus kalau belajar, Bu. Misalnya gini nih, kalau misalnya saya kasih instruksi mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu pasti anak-anak akan ada anak-anak yang minta diulangi lagi instruksinya. Kemudian anak yang lain bertanya hal yang sama juga. Nah, itu saya juga kenapa seperti itu ya gitu. Apakah sayanya yang salah memberi instruksi atau memang murid-muridnya tidak fokus? Nah, itu yang jadi permasalahan bagi saya, Bu. Iya, oke. Ya, baik ya Bu ya. Jadi saya tangkap tadi adalah ketidakfokusan ya. Karena ini percakapan singkat, kira-kira apalah yang ingin Ibu dapatkan dari sore ini percakapan obrolan kita ini? Hmm, saya berharap tuh saya bisa menemukan solusi atau mencari strategi gimana sih supaya anak-anak di kelas ini bisa fokus gitu ketika belajar di kelas saya. Entah itu ketika saya memberikan instruksi atau ketika saya menjelaskan sehingga mereka tidak mengulang pertanyaan yang sama secara terus-menerus dengan orang yang berbeda. Oh iya begitu ya. Saya tangkap dari kefokusan Ibu di dalam kelas. Kira-kira nih menurut Ibu nih, apa yang dimaksud dengan fokus? Fokus itu kalau menurut saya misalnya ketika ada orang yang berbicara, mereka itu memperhatikan dan juga mendengarkan dengan seksama sehingga apa yang dibicarakan itu bisa ditangkap dengan baik. Walaupun misalnya kalau ketika saya memberikan instruksi itu tidak hanya dengan berbicara, tapi saya juga biasanya menampilkan sesuatu atau menuliskannya di papan tulis. Jadi bagi anak-anak yang mungkin kalau tidak mudah menangkap dengan mendengar, itu bisa lihat instruksinya seperti itu. Namun tetap aja ketika diminta untuk fokus, anak-anaknya masih ada yang suka ngobrol sendiri, kemudian walaupun pandangannya ke depan, tapi eh, ketika ditanya atau apa tadi yang ibu instruksikan, nah banyak yang masih ngeblank kayak gitu. Jadi harapan saya tuh mereka bisa melihat, memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama, kemudian memahami apa yang diinstruksikan atau apa yang dijelaskan seperti itu, Bu. Menurut saya fokus tuh seperti itu. Oke, baik. Tadi saya tangkap dari Ibu sudah menyimpulkan apa arti itu fokus ya Ibu ya. Jadi Ibu bilang tadi menangkap atau berbicara dengan maupun memahami. Betul Ibu? Ya, Ibu. Saya dengar dari yang Ibu. Nah, jadi menurut Ibu ini langkah-langkah anak di dalam kelas ini supaya anak-anak fokus ini, supaya dia fokus, dia dapat menangkap, berbicara dengan memahami Ibu, kira-kira langkah Ibu ke depan apa lagi nih kira-kira supaya mereka fokus? Uh, yang pertama yang pasti ketika saya sudah mulai berbicara atau yang lain berbicara, anak-anak harus diam. Kemudian melihat siapa yang berbicara, itu yang paling pasti. Karena ketika
suasana tenang, kemudian anak-anak melihat siapa yang berbicara, mereka bisa fokus kepada orang yang berbicara tersebut. Selain itu, mungkin dengan memberikan instruksi yang lebih jelas, jadi tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan contoh dan juga dengan visualisasi. Mungkin satu hal yang menjadi kelemahan saya adalah bukan seringkali terjadi ini adalah karena volume suara saya itu tidak terlalu nyaring. Jadi ketika anak-anak mulai membuat suara di kelas, maka saya harus menaikkan volume suara. Nah, itu juga cukup melelahkan sebenarnya. Oke, ya. Baik Ibu ya. Nah, ini saya tangkap lagi nih dari instruksi-instruksi Ibu ya. Sudah Ibu tadi itu contoh-contoh Ibu. Benar ya Ibu ya? Tadi sudah Ibu memberikan contoh instruksi apa benar itu? Ya, betul, Bu. Nah, kira-kira nih apa lagi yang Ibu akan siapkan di dalam kelas ini supaya anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran Ibu? Mungkin membuat sebuah kesepakatan dengan murid-murid, maksudnya kalau ketika ada yang berbicara, maka semuanya harus fokus dulu nih. Ada kesepakatan, kemudian mungkin bisa membuat sebuah penarik perhatian buat anak. Jadi ketika anak mulai berbicara, kita bisa fokuskan kembali ke siapa yang berbicara di depan atau siapa orang yang berbicara. Dan mungkin instruksinya mungkin harus diperbaiki, saya rasa, Bu. Instruksi, oke. Tadi saya tangkap instruksinya harus saya perbaiki. Nah, coba Ibu di dalam kelas nih kan, instruksi apa aja lah kira-kira yang ingin Ibu perbaiki supaya anak Ibu tuh bisa tenang, diem gitu ya. Berarti instruksinya apa? Mungkin instruksi yang pertama itu instruksi untuk meminta perhatian. Misalnya dengan memfokuskan anak, entah itu dengan tepuk tangan atau sebagainya, sehingga anak-anak tuh bisa fokus. Entah itu mungkin dengan ice breaking di awal sehingga anak-anak bisa kembali fokus. Kemudian ketika menyampaikan instruksi, mungkin selama ini yang saya rasa mungkin instruksi saya terlalu terburu-buru, cepat, jadi mungkin harus diperlahankan lagi. Kemudian instruksi yang panjang mungkin disederhanakan dan pendek-pendek mungkin, Bu ya. Jadi biar anak-anak juga nangkepnya biar nggak bingung gitu. Jadi bisa memahami instruksi yang diberikan. Oke, baik ya Ibu ya. Nah, jadi tadi saya tangkap ada ice breaking ya Bu ya. Nah, ice breakingnya, apakah sudah itu Ibu laksanakan kalau ice breaking yang kemarin-kemarin? Kira-kira pingin nggak ice breaking yang Ibu buat sendiri? Pingin, Bu, karena memang gini, karena saya banyak sekali melihat ice breaking di entah itu di YouTube, entah itu melalui pelatihan. Kebanyakan ice breaking yang ada, apalagi untuk membuat fokus anak-anak itu banyak dengan nyanyian. Kemudian ya banyak dengan nyanyian dan mostly itu tuh dilakukan di sekolah-sekolah dasar misalnya gitu. Nah, anak-anak saya ini kan anak SMP, karakternya juga walaupun mereka transisi dari SD dan SMP, tapi mereka itu sudah mulai ada adaptasi ke masa SMP-nya gitu, ke masa-masa yang sudah beranjak remaja gitu kan, dewasa, remaja seperti itu. Nah, saya merasa bahwa ketika saya memberikan ice breaking yang kayak nyanyian seperti itu, mereka malah kayak, Bu, kok kita kayak anak SD sih, kok kita kayak anak TK. Nah, dari situ saya rasa memang perlu untuk membuat sebuah ice breaking atau sesuatu yang bisa membuat anak-anak fokus tapi sesuai dengan usia mereka atau karakter mereka. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, Bu, dari ukuran Ibu tadi ya, misalnya di dalam kelas ya, anak fokus ya dengan ice breaking. Kira-kira dari nilai
5 yang tadinya kira-kira bisa meningkat enggak? Kira-kira menurut Ibu yang tadi apa Ibu paparkan bisa meningkat jadi berapa ya Ibu? 8 mungkin, Bu. Iya. Baik. Kira-kira menurut Ibu ini udah ice breaking tadi bisa memberikan kelebihan tidak untuk di dalam kelas? Maupun yang apa yang Ibu utarakan Seharusnya tadi? Ya, dari permasalahan Ibu. Seharusnya bisa, Bu. Seharusnya bisa jika memang ice breaking itu sesuai dengan karakteristik mereka dan memang tujuannya memang untuk membuat fokus anak, harusnya bisa membuat apa yang saya permasalahkan itu bisa teratasi. Oke ya. Yang mana nih waktu dekat untuk melakukan perubahannya ini, Bu? Kira-kira waktu dekat untuk melakukan perubahan ini kapan ini, Bu? Karena ini sudah di semester akhir, jadi mungkin di tahun ajaran baru akan saya lakukan. Karena sekarang anak-anak sudah mulai memasuki penilaian sumatif, jadi di tahun ajaran baru. Oke, di ajaran dan baru. Oke. Baik ya Ibu ya, kita ini sudah di sesi yang ujung ya Ibu ya. Nah, tadi ya. Lalu ya, apa ini Ibu dapatkan nih? Apa nih Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, jadi yang setelah kita berbincang-bincang tadi, saya jadi menyadari bahwa memang perlu untuk menciptakan sesuatu yang bisa membuat anak-anak lebih fokus. Kemudian tentu saja saya harus jadi lebih kreatif lagi bagaimana caranya membuat anak fokus di kelas saya. Kemudian tentu saja membuat kesepakatan bersama itu. Iya. Kira-kira ada lagi tidak kesimpulan apa yang dari perolehan Ibu masalah Ibu tadi yang setelah kita bahas tadi? Kesimpulan dari apa yang kita dapat tadi dari bahas tadi? Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah untuk membuat anak-anak menjadi fokus di kelas, tentu saja guru harus bisa kreatif menciptakan sesuatu, kemudian merefleksi dirinya apakah instruksi yang diberikan sudah cukup jelas, kemudian apakah anak-anak memang ketika kita melakukan ice breaking apakah itu sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka harus kita refleksikan, cari yang benar-benar sesuai sehingga itu bisa membuat anak kembali fokus nantinya. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Apakah Ibu kira-kira iya. Ya, Ibu. Udah bagus ya, Bu Nabita ya. Kira-kira menurut udah yakin belum nih tadi dari apa yang kesimpulan Ibu tadi apa yang Ibu simpulkan semua udah yakin belum? Supaya anak-anak itu bisa fokus. Insya Allah yakin, Bu. Apakah perasaan Ibu senang? Alhamdulillah senang, Ibu. Terima kasih sudah menjadi teman bicara saya hari ini. Iya, baik. Semoga dari obrolan kita tadi, obrolan singkat tapi masih ya Bu ya, tapi mudah-mudahan bisa membuat Ibu sukses ke depannya. Saya ingin dengar itu nanti dari obrolan singkat Ibu nanti supaya Ibu pengen tahu nih beritanya nanti ke depannya nanti. Apakah sudah fokus atau tidak. Baik ya Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, semangat ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Selalu semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.